Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan jangan selalu berada di kerumunan ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, kalian bisa buka LKS kalian, LKS IPA kelas 8 semester 1. Di situ kita akan membahas bab yang pertama, yaitu gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep gerak. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Manusia, hewan, dan tumbuhan dapat bergerak. Lalu bagaimana cara tumbuhan bergerak? Apa yang dibutuhkan manusia dan hewan untuk bergerak? Kita akan membahasnya. Nah, gerak adalah berpindah tempat dari satu titik ke titik yang lain. Sebuah mobil melaju di jalan raya. Mobil tersebut dikatakan bergerak ketika yang melihat dari luar itu mobil tersebut bergerak, tapi kita sendiri yang di dalam mobil tersebut diam. Karena gerak dikatakan bersifat relatif karena bergantung pada titik acuan yang digunakan. Nah, dengan titik acuan tertentu, suatu benda dikatakan bergerak, sedangkan dengan titik acuan yang lain, benda tersebut dikatakan diam. Jadi seperti tadi ya, contohnya kalau misal kita menaiki mobil, lalu yang mobil tersebut tuh terlihat bergerak, tapi yang melihat dari luar, sedangkan kita yang di dalam mobil tersebut tetap diam. Nah, besar perpindahan yang dilakukan benda dinyatakan dengan jarak. Jadi, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda bergerak. Nah, berdasarkan keadaannya, gerak benda dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu gerak nyata dan gerak semu. Yang pertama yaitu gerak nyata. Gerak nyata adalah gerak benda yang sesungguhnya. Contohnya, orang berjalan, kuda berlari, atau kelereng menggelinding, atau menari. Nah, itu termasuk contoh dari gerak nyata. Lalu kemudian ada gerak semu. Gerak semu adalah keadaan di mana suatu benda terlihat bergerak padahal sebenarnya diam. Contohnya apa? Contohnya seperti gerak semu matahari yang terlihat bergerak dari timur ke barat, padahal sebenarnya matahari tersebut diam. Bumilah yang berotasi dari arah barat ke timur. Nah, berdasarkan lintasannya, gerak dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu gerak lurus, gerak parabola, dan gerak melingkar. Yang pertama yaitu gerak lurus, yaitu gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Contohnya, gerak buah jatuh dari pohonnya. Nah, itu dinamakan gerak lurus. Selanjutnya, gerak parabola merupakan gerak yang lintasannya berupa garis lengkung setengah lingkaran atau parabola. Contohnya, gerak bola basket yang dilempar masuk keranjang. Lalu yang ketiga, gerak melingkar merupakan gerak yang lintasannya berupa lingkaran. Contohnya, gerak jarum jam memutar seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas kelajuan dan kecepatan. Kelajuan dan kecepatan keduanya berkaitan dengan gerak dan sama-sama memiliki satuan meter per sekon. Nah, ini ya. Kelajuan dan kecepatan mempunyai satuan yang sama, yaitu meter per sekon.
Kelajuan berkaitan dengan jarak tempuh, sedangkan kecepatan berkaitan dengan perpindahan. Kelajuan merupakan besaran skalar yang mempunyai nilai saja tanpa memperdulikan arah, mau ke arah utara, selatan, timur, barat, mau ke kanan, ke kiri, kelajuan tetap dapat dihitung. Lalu alat ukur yang digunakan untuk mengukur kelajuan adalah speedometer. Tahu ya? Speedometer yang biasanya terdapat di kendaraan seperti sepeda motor itu ya. Nah, kelajuan, untuk menghitung kelajuan kita menggunakan rumus V sama dengan S per T, di mana V sama dengan kelajuan, lalu S sama dengan perpindahan, kelajuan dengan satuan meter per sekon, lalu S sama dengan perpindahan dengan satuan meter, dan T sama dengan waktu dengan satuan sekon. Agar lebih mudah mengingat, coba kalian perhatikan bahwa kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu. Jadi kelajuan memiliki huruf C dan jarak memiliki huruf J. Jadi sama-sama memiliki huruf J. Jadi kalian bisa mengingat kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu. Selanjutnya kita bahas tentang kecepatan perpindahan. Jika kelajuan tadi besaran skalar, maka kecepatan merupakan besaran vektor. Nah, besaran vektor memiliki nilai dan arah. Kecepatan berkaitan dengan perpindahan yang berkaitan dengan posisi awal dan posisi akhir benda. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kecepatan adalah velocity meter. Selain velocity meter, GPS juga digunakan untuk mengetahui kecepatan berkendara. Untuk mengukur kecepatan, kita dapat menggunakan rumus V sama dengan delta S per delta T, di mana V sama dengan kecepatan dengan satuan meter per sekon, S sama dengan perpindahan dengan satuan meter, dan T sama dengan waktu dengan satuan sekon. Untuk mudah mengingat, kalian dapat menggunakan kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu, di mana kecepatan memiliki huruf P dan perpindahan juga memiliki huruf P. Ingat ya, kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Di sini kita lihat. Nah, di sini kita lihat gambar tentang jarak dan perpindahan, yaitu anak kecil yang melewati rute A, B, dan C. Jadi dia akan ke arah A, ke C, tapi rute yang diambil adalah A, B, C. Kita misalkan jaraknya jadi A ke B ya, itu termasuk jarak yaitu 7 meter dan perpindahannya yaitu 5 meter. Kita sudah kelompokkan bahwa jarak hubungannya dengan kelajuan dan dia hanya memiliki nilai. Kalau perpindahan itu hubungannya dengan kecepatan, dia punya nilai dan arah. Kita akan coba menghitung contoh soal ini ya. Adi mengendarai sepeda dari A ke C melewati rute A, B, C, dari A ke B lalu ke C dalam selang waktu 50 detik.
Hitunglah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata Adi. Kita hitung kelajuan dan kecepatannya. Kelajuan pasangannya jarak, kecepatan pasangannya perpindahan. Dengan formulasi yang hampir sama. Kita hitung kelajuan terlebih dahulu. Formulasinya adalah S per T, jarak dibagi waktu. Di sini kita buat jaraknya yaitu dari A ke B sama dengan 4 meter dan B ke C sama dengan 3 meter dan waktunya 50 sekon atau 50 detik. Sehingga V sama dengan jarak dibagi waktu, jaraknya 7. 7 dibagi 50 sama dengan 0,14 meter per sekon. Selanjutnya menghitung kecepatan. Hubungannya dengan perpindahan. Formulasinya adalah V sama dengan delta S dibagi delta T. Kecepatannya 5 meter, yaitu dari A ke C, waktunya 50 detik. Sehingga 5 dibagi 50 sama dengan 0,1 meter per sekon ke arah C. Penting sekali kita cantumkan arah karena ini kecepatan ya. Setelah mengenal kecepatan dan kelajuan, kita juga akan mengenal perubahan kecepatan yang dinamakan percepatan. Percepatan itu berarti pasti akan ada perubahan pelan menjadi cepat atau sebaliknya, cepat menjadi pelan atau lambat. Nah, percepatan memiliki nilai plus dan minus. Nilai plus itu melambangkan bahwa kecepatannya ditambah atau dipercepat. Kalau minus atau negatif berarti diperlambat. Di sini ada contoh seseorang menaiki sebuah mobil dan mendapati lampu merah, sehingga dia harus berhenti. Yang tadinya 10 meter per sekon berubah menjadi 0 meter per sekon. Misal dalam selang waktu 5 sekon. Formulasi percepatan adalah perubahan kecepatan dibagi selang waktu. Waktunya adalah kecepatan akhir dikurangi, perubahannya adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Dilambangkan VT sama dengan V0. Jadi VT dikurangi V0 dibagi T. Dalam soal ini kecepatan akhir adalah 0. Kecepatan awal adalah 10, sehingga 0 dikurangi 10 dibagi 5 sama dengan min 2 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi tadi hasilnya min 2 ya. Berarti tandanya diperlambat karena dia tandanya minus. Nah, mobil tersebut setelah melewati lampu merah yang mulanya diam menjadi ke 20 meter per sekon dalam waktu 5 meter per sekon dalam waktu 5 sekon. Formulasinya VT sama dengan V0 dibagi T. Kecepatan akhir 20 meter per sekon dikurangi 0 dibagi 5 sama dengan hasilnya 4 meter per sekon kuadrat. Jadi hasilnya tadi plus ya, berarti dia tandanya dipercepat. Nah, untuk selanjutnya materinya sudah selesai. Nah, nanti kita akan membahas lebih lanjut tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk materi pertemuan kali ini sudah selesai. Untuk tugasnya, setiap pertemuan kalian silahkan membuat peta konsep
Jadi setiap pertemuan per materi kalian buat peta konsep di materi tersebut ya. Ditulis di buku tulis. Jadi dikasih keterangan namanya. Nanti difoto, silahkan dikirim di grup WhatsApp di grup WhatsApp kelas ya. Untuk pertanyaannya, kalau ada yang belum dipahami, silahkan bertanya di grup WhatsApp atau chat ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.